Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Minatan Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyati Allah yursilu mithla sawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa syekhina asallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyatin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, asatidzah, bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Ramadan 1443 Hijriah Masjid Jami' Ad-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Senin ini tanggal 9 bulan Ramadan 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir kembali mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini dengan niat iktikaf sambil mengikuti pengajian tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan risalah kita di halaman 19. Sanian, hikmah kedua. Hikmah kedua atau rahasia, faedah yang kedua dari dari ta'addud, berbilang-bilangnya istri Nabi. Hikmah yang kedua adalah namanya hikmatut tasyri'iyah. Hikmah tasyri'i. Apa itu tasyri'i? Hikmah hukum gitu. Ingin menerangkan hukum Islam gitu, yang menyangkut masalah apa ini ya? Yang menyangkut masalah anak angkat gitu. Yang menyangkut masalah anak angkat. Nah, bagaimana aturan Islam mengenai anak angkat? Nah, ini Allah terangkan melalui perkawinan Nabi dengan salah satu di antara istri Nabi nanti yang namanya Zainab binti Jahsh. Ini dapat diambil hikmah tasyri'iyah namanya. Ini hikmah yang kedua. Kalau yang kemarin namanya hikmah ya. Yang kemarin yang pertama adalah hikmah ta'limiyah gitu ya. Nah, ya kalau ini sekarang hikmah tasyri'iyah. Wa natahaddatsul ana anil hikmati tasyri'iyah. Artinya kita akan berbicara sekarang tentang hikmah tasyri', hukum Islam yang terdapat dalam perkawinan Nabi berikutnya. Allati hiya juz'un min hikmati ta'addudi zaujatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hikmah tasyri' ini merupakan satu bagian dari hikmah berbilang-bilangnya istri Nabi. Salah satu di antara hikmah, karena hikmahnya ada 4 itu. Ini kan salah satunya. Wa hadhil hikmatu zahiratun. Hikmah ini, hikmah tasyri'i ini sangat jelas.
sangat jelas. Jelas bagi yang memperhatikan gitu ya. Tudroku bikulli wasatoh. Nah, ini bisa diketahui dengan mudah gitu. Hikmah ini dapat diketahui dengan mudah. Apa itu yang dimaksud tasri'i? Hukum Islam, yaitu wahia, yang dimaksud dengan hikmah tasri'i yang berkaitan dengan kawinnya Nabi ini ialah annaha kanat min ajli ibtali ba'dil adatil jahiliyatil mustankarati, yaitu untuk menghapus ibtal, menghapus artinya membatalkan, menghapus ba'dil adat, sebagian adat jahiliyah ya, menghapus sebagian adat jahiliyah al-mustankaroh, yang tidak baik. Jadi kan ada adat-adat kebiasaan yang berlaku pada waktu zaman jahiliyah. Itu mau dihapus oleh Allah karena nggak baik. Mau dihapusnya melalui apa? Melalui kawinnya Nabi gitu ya. Wa nadribu masalan. Nadribu artinya aku akan contohkan salah satu adat jahiliyah yang buruk gitu, yang mau dihapus. Nah, aku contohkan salah satunya adalah namanya bid'atat tabani. Bid'ah tabani itu ngangkat anak. Nah, maksudnya ngangkat anak orang diangkat. Nah, kalau kita namanya apa itu? Adopsi anak. Mengadopsi anak. Bukan artinya mengadopsi anaknya yang kagak boleh aja. Orang nggak punya anak, umpamanya mengadopsi anak orang lain, nah itu boleh. Yang dimaksud di sini bukan mengadopsinya. Adat yang tidak baiknya di sini, anak angkat itu dihitung sebagai anak sendiri. Nah ini. Jadi yang mau dihapus itu bukan tidak boleh mengangkat anak, bukan. Ya. Yaitu apa? Anak angkat itu dianggap, dihitung sebagai anak sendiri. Nah, ini yang mau dihapus. Bukan masalah ngangkat anaknya. Allati kana yaf'aluhal arabu qabla Islam. Nah, ini yang dilakukan oleh orang Arab sebelum Islam, ya, sebelum ada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Adatnya jelek itu. Faqad kanat dinan mutawarisan indahum. Faqad kanat dinan. Adat ngangkat anak ini sudah menjadi dinan. Jadi kalau bukan hanya sekedar adat, sudah menjadi ajaran lah. Ya. Anak angkat itu dianggap sebagai anak sendiri. Ini udah menjadi ajaran. Seakan-akan udah menjadi ajaran agama, mutawarisan yang diwarisin turun temurun gitu. Indahum di kalangan orang Arab sebelum Islam. Wah, bagaimana gambarannya itu? Ya, adat yang buruknya gimana gambarannya itu? Yaitu yatabanna ahaduhum waladan laisa min sulbihi. Yaitu seseorang ya, ngambil anak orang, ya tabana, seseorang ngangkat anak orang, laisa min sulbihi, yang bukan anaknya sendiri. Anak orang lain diambil, diangkat menjadi anak sendiri. Ini biasa. Nah, ini yang adat yang buruknya ini nih. Wa yaj'aluhu fi hukmil waladis sulbi. Nah, ini yang mau diberantas ininya nih. Bukan ngangkat anak orang, bukan. Itu masih boleh. Yang mau diberantas itu, yang dihapus, anak angkat itu dijadikan seperti hukum anak sulbi. Maksudnya anak sulbi, anaknya sendiri. Wa yattakhidhuhu ibnan hakikiyan lahu. Dan dijadikan anak angkat itu anak sungguhan gitu. Hakikian, anak sungguhan. Nah, ini ada di kalangan kita, masih ada nih. Ya, sampai-sampai bapak
bapak angkatnya itu bikinin surat supaya bapak yang sesungguhnya pada kemudian hari nanti nggak ambil tuh anaknya gitu. Ya, di dalam apa? Di dalam akte kelahirannya gitu. Akte kelahiran dianggap sebagai anaknya sendiri, padahal anak orang. Wayattakhiduhu, dijadikan anak angkat itu anak sendiri itu. Hukumnya seperti anak sendiri. Anak beneran lahu bagi bapak angkat. Hukmal abna minan nasab, ya, seperti anak nasab. Bi jami'il ahwal, nah, dalam segala hal. Nah, apa itu segala hal? Kalau anak biasa. Fil miros. Nah, arti fil miros, kalau anak sendiri dapat warisan gitu, anak angkat pun dapat warisan. Nah, tolak, ya, dalam masalah talak. Ya. Apa itu masalah talak itu? Ya, artinya apabila anak angkat punya bini itu, apabila anak angkat punya bini, kemudian bininya ditalak oleh anak angkat, maka mantan bininya anak angkat bagaikan mantan bini anak sendiri. Nah, ya, namanya menantu. Ya. Jadi kan bapak nggak boleh kawin sama menantu, sama bekas istri anak angkat, atau meninggal dunia gitu, anaknya meninggal dunia, punya bini, kan bini walaupun suami anaknya udah nggak ada, bagikan anak sendiri nggak boleh kawin. Nah demikian juga anak angkat gitu. Jadi bapak angkat itu tidak boleh kawin sama siapa? Dengan siapa? Dengan menantu. Nah ini kan berarti disamain sama anak sendiri. Masalah zawaj, masalah kawin. Nah, apaan mah kawin? Saya ngangkat anak orang, ya, ngangkat anak orang perempuan gitu. Ya. Anak orang perempuan saya jadiin anak angkat. Itu seperti anak sendiri. Artinya apa? Bapak angkat nggak boleh kawin sama anak angkat, sama seperti bapak beneran kawin sama anak sendiri nggak boleh. Nah, itu masalah zawaj itu. Wa muharramatil musyaharah. Nah, demikian juga mahram, ya. Mahram-mahramnya anak angkat disamain seperti mahram anak sendiri. Muharramatin nikah dan lain-lain. Nah, ini. Nah, itulah hukum-hukum anak angkat dijadikan anak sendiri. Nah, ini yang mau diberantas, yang mau dihapus oleh Islam, bukan masalah ngangkat anaknya. Kalau ngangkat anak orang lain masih boleh. Ila ghairi dzalik. Jadi banyak sekali nih hukum-hukum yang menyangkut kekeluargaan. Ma hunalika mimma ta'arafu alaihi, yang memang sudah dikenal gitu, dikenal adat dan tradisi di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Kana dinan taklidian. Nah, dari mana ini dasarnya? Dasarnya adalah turun temurun dari nenek moyang begitu. Muttaba'an tuh, diikutin dari nenek moyang mereka waktu zaman jahiliyah. Sampai-sampai kanal wahidu minhum yatabanna walada ghairihi. Sampai-sampai apabila ada seseorang ngangkat anak orang menjadi angkatnya sendiri, akhirnya orang-orang mengatakan kepadanya, kepada bapak angkat, ya, bapak angkat mengatakan kepada anaknya, anak angkat, antabni. Tuh. Sampai-sampai bapak angkat berkata kepada anak angkat, antabni, artinya anta ibni, kamu adalah anak saya yang sesungguhnya, padahal anak orang lain. Arisuka wa tarisuni. Arisuka, artinya apa arisuka? Kalau kamu meninggal duluan, arisuka kalau saya gitu. Kalau saya bapak angkat meninggal duluan, nanti harta saya kamu dapat warisan. Nah itu arisuka. Kalau watarisuni, kalau kamu meninggal duluan, kamu punya harta, nah saya masih hidup, saya bapak angkat dapat warisan dari kamu. Nah itu kan berlaku untuk anak beneran. Nah anak angkat
mau disamain tuh dengan anak bener. Nah, sehingga saling mewarisi itu saling mewarisi. Kalau saya mati duluan, harta saya sebagian kamu dapat warisan. Kalau kamu jadi orang kaya nanti kamu mati duluan, saya bapak angkat pun dapat apa? Waris. Ini salah satu di antara yang menyangkut masalah kekeluargaan. Nah ini nggak benar, ya. Oleh karena itu Islam tidaklah diem kalau masalah yang tidak benar. Gini. Wa makanal Islamu liyukirroha ala batil, liyukirrohum ala batil. Islam atau syariat, nah ini kan hikmah tasyri'i judulnya. Syariat Islam tidaklah yukirro. Jadi syariat Islam tidaklah membenarkan, ya, mengakui atas sesuatu yang batil. Ini batil nih. Ya, masih aja batil, Islam diam aja gitu ya. Islam tidak akan diam, ya, kalau terjadi sesuatu yang tidak benar. Wala yatrukuhum yatakhabbatuna fi zulumatil jahalah. Syariat Islam itu tidak membiarkan, la yatrukuhum, tidak membiarkan mereka yatakhabbatun. Yatakhabbatun artinya berjalan dengan berjalan fi zulumat. Islam tidaklah, ya, membiarkan mereka berjalan dalam kegelapan. Nah, ya. Nah, kalau orang jalan kegelapan bisa nanti masuk ke lubang. Nah, masih aja ada orang gelap, kita biarin aja gitu kan, harus kita tuntun lah gitu ya. Pamahada lidzalik. Nah, bi'an alhama Rasulullah, maka Islam mulailah tuh mahada, maka Islam mulailah memberantas adat yang salah ini dengan apa? Dimulai memberantas itu dengan cara apa? Bi'an alhama rasulahu. Nah, dengan cara Allah bukan mengilhami, Allah mewahyukan gitu. Kalau Nabi dan Rasul mewahyukan. Nah, kalau orang biasa wali ilham. Dengan cara Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, nyuruh apa nih? Nabi Muhammad itu sendiri ngangkat anak angkat gitu ya. Dimulai, jadi nggak langsung diberantas, dimulai dengan cara apa? Dengan cara, nah ini benar-benar ya. Karena ini Nabi ngangkat anak ini sebelum beliau jadi Nabi dan Rasul. Alhamdulillah benar jadi. Bukannya wahyu, kalau wahyu kan setelah. Jadi Nabi Muhammad ngangkat anak orang jadi anaknya, jadiin anaknya terjadi sebelum Nabi jadi Rasul. Makanya bilang alhama. Oleh karena itu Allah mula-mula apa? Mula-mula memberikan ilham kepada calon Nabi Muhammad, bukan waktu itu belum jadi Nabi. Nabi memberikan ilham kepada Nabi Muhammad ayatabanna ahadal abna. Nah, Allah memberikan ilham kepada Nabi mengangkat salah satu anak orang lain, diangkat jadi anaknya, yaitu namanya Zaid bin Harisah. Kana dzalika di sini. Kana dzalika qoblal bi'satin nabiyyah. Itu terjadi sebelum beliau Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Kan beliau itu jadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun. Nah, beliau kawin sama Khadijah umur 25. Fatabanna alaihissalam. Nah, maka Nabi kita sendiri ngangkat anak orang namanya Zaid. Zaid bin Harisah. Nah, Zaid bapaknya Harisah yang dijadiin anak angkat Zaid, bapaknya Zaid Harisah. Ala adatil Arab qoblal Islam, mengikuti adat orang Arab, adat tradisi orang Arab sebelum Islam. Jadi kalau yang ini nggak dilarang. Ya, Nabi kita sendiri kan banyak anaknya, ya, masih jadiin anak orang lain, jadiin anak angkat. Padahal Nabi sendiri ada apa? Itu kan biasanya kalau ada orang anak angkat itu dia nggak punya anak itu. Nggak punya anak, ngangkat anak orang lain. Nah, Nabi sendiri punya anak, dia ngangkat anak angkat orang lain.
Nah ini nerangin kalau namanya mengangkat anak orang lain jadi anak angkat masih boleh itu. Wa bisa babi tabanihi, ya dia. Qissatun min arwa'il qisasi, ya. Wa hikmatun min arwa'il hikami, ya. Sabab Nabi mengangkat Zaid itu jadi anak angkatnya tentu ada sebabnya nih. Ada kisahnya, ada riwayatnya. Min arwa'il qisas, riwayatnya sangat indah, ya. Ada hikmahnya kenapa Zaid ini diangkat menjadi anak angkat beliau, ada hikmah. Zakarohal mufassirun wa ahlus siyar gitu. Ya, mengenai sabab dan hikmah kenapa Nabi ngangkat Zaid jadi anak angkat itu disebut oleh para pakar tafsir mufassirun dan pakar sejarah. La yumkinunal anzikuha, aku nggak sebut di sini. Ya, aku nggak sebut hikmah. Apa hikmahnya Nabi ngangkat Zaid menjadi anak angkat? Kenapa aku nggak sebut li adamit tisail majal? Karena di sini buku ini sangat singkat gitu ya. Sebab ini tidak menyangkut masalah hikmah tasyri'iyah nih. Hikmahnya ngangkat anak angkat itu enggak ya. Wahakaza, demikianlah tabannan nabiyul karimu Zaid bin Harisah. Demikianlah akhirnya Nabi kita karena Allah Ta'ala mengilhami, ya, memerintahkan, demikianlah Nabi kita menganggap dan Nabi kita mengangkat Zaid menjadi anaknya gitu. Wa asbahan ngikutin jahiliyah ini, ngikutin adat. Sehingga orang-orang mengatakan kepada siapa itu? Kepada Zaid gitu, ya. Setelahnya Zaid jadi anak angkat Nabi, orang-orang di sekitar mengatakan apa? Asbahanas, sehingga orang-orang yad'unahu manggil Zaid itu. Zaid itu dipanggil oleh orang Zaid bin Muhammad yang tadinya Zaid bin Haritsah. Setelah jadi anak angkat Nabi, orang-orang pada bilang, Zaid bin Muhammad dong. Ngikutin adat rasul. Rawal Bukhari wa Muslimun. Nah ini dalilnya nih. Hadisnya muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim an Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu qala, bahwa Abdullah bin Umar berkata, Inna Zaid bin Harisah maula Rasulillah. Zaid bin Harisah adalah maula Rasulillah. Artinya maula itu anak angkat Nabi. Ma kunna nad'uhu, kami tidaklah manggil Zaid bin Harisah tuh, kata Abdullah nih. Sejak dia jadi anak angkat Nabi, kalau kami manggil gitu, nggak pernah manggil Zaid bin Harisah. Selalu kami manggilnya dengan apa? Panggilan Zaid bin, hatta nazalal Quran. Nah mulailah sekarang mau dihapus nih. Masalah bukan anak angkatnya, bukan. Manggilnya itu, ya. Sehingga turunlah Al-Quran dalam suratul Ahzab ayat 5. Surat Ahzab ayat 5. Apa bunyinya? Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Nah, ini ayat Quran. Ud'uhum artinya panggillah anak angkat itu binnya bin bapak. Ini bukan hanya anak angkat nih sebetulnya. Ud'uhum, humnya itu bukan hanya khusus. Ya. Artinya kalau kita mau manggil orang, ya, manggillah sebut bapak aslinya gitu. Jadi bukan bapak angkat atau suami. Ini bukan hanya anak angkat, kan ada perempuan kan. Ada istri, kan bukan anak angkat istri. Seorang punya bini gitu. Karena lakinya orang terkenal gitu. Ya, maka ketika orang nyebut bininya itu enggak disebut bin bapak. Ibu Tin Soeharto. Nah, gitu contohnya. Ibu Tin Soeharto. Emang Ibu Tin bapaknya Soeharto. Soeharto itu siapanya? Suaminya. Jadi bukan hanya anak angkat yang tidak boleh dinisbatkan kepada bapak angkat. Seorang bini pun enggak boleh dinisbatkan kepada suaminya. Ya, enggak boleh, ya. Tin Soeharto. Ya. Ya, kalau ini nih ngikutin orang Kristen, orang Barat. Karena orang Barat, walaupun saya nggak tinggal di Barat, saya tahu.
orang barat nih perempuan, ya, kalau dia belum kawin, itu misnya itu S-nya 2 kalau nggak salah. Kalau belum kawin, mis S-nya 2. Tapi kalau dia udah kawin, S-nya 1. Dimutopkan kepada lakinya. Dulu ada presiden Amerika namanya Reagan, Donald Reagan. Bininya siapa? Nancy Reagan. Oh. Nancy Reagan. Nah, itu ngikutin orang barat. Apalagi kalau lakinya orang terkenal. Kan Soeharto orang terkenal. Lalu Ibu Tin bapaknya orang nggak kenal. Jadi kalau orang barat, kalau belum kawin S-nya 1, Miss gitu. Nah kalau udah kawin, Miss siapa itu? Miss Reagan, Miss Clinton. Wah itu. Kalau belum kawin, Mrs gitu. Kalau udah kawin, Miss Clinton, nah, Miss Reagan, nah waktu itu. Tin Soeharto. Nah anehnya lagi, ini bukan hanya orang biasa. Kadang-kadang ustazah gitu, iya kan? Ustazah kan ustazah, siapa ini ustazah? Perempuan ustazah. Bukan ustazah bin bapaknya, bin lakinya gitu. Gitu kan? Nah kan aneh. Padahal ustazah dia. Ini ayat Quran kata ud'uhum li abai, manggillah ya. Manggillah seseorang, sebutlah bapaknya itu ya, bapak sulbinya, bukan suaminya, bukan bapak angkat gitu. Huwa aqsatu indallah. Nah, kalau kita manggil seseorang, manggil bin bapak aslinya, itulah yang benar gitu. Ya. Faqala Nabi SAW, ya. Setelah turun ayat ini barulah Nabi manggil Zaid bukan Zaid bin Muhammad lagi. Anta Zaid bin Harisah bin Surohil. Ya. Kamu kata Nabi Muhammad bukan bin saya, tapi bin bapakmu yaitu Haris. Nah inilah mulai dihapus sedikit-sedikit. Sekarang mengenai ininya dulu nih, mengenai binnya itu. Nah, nanti setelah itu barulah dihapus masalah boleh menikahi mantan, ya, anak angkat tidak dapat warisan, macam-macam. Wa qad zawwajahu alaihissalam bibnati ammatihi. Nah, saat Zaid bin Harisah ini menjadi anak angkat Nabi, waktu dijadiin anak angkat kan masih kecil. Setelah Zaid ini dewasa, Nabi kawinin. Nabi Muhammad kawinin anak angkat ini Zaid dengan siapa dikawininnya? Dengan bibnati ammatihi. Nah, dengan anak perempuan bibinya. Nabi punya bibi. Ya, namanya Zainab binti Jahsh. Zainab binti itu anak bibinya Nabi. Nabi kawinin tuh. Zaid dikawinin sama anak bibinya Nabi namanya Zainab binti Jahshinil Asadiyah. Kawin. Wa qad asyat ma'hu muddatan minaz zaman. Nah, ya. Perkawinan Nabi, rumah tangganya Nabi lama tuh, ya. Dengan siapa? Zainab binti Jahsh. Ya Allah Ta'ala punya rencana nih, ya, ingin menghapus ya, dengan cara Nabi ngawinin Zaid dengan anak bibinya beliau namanya Zainab. Walakinnaha lam tatul, namun ya rumah tangga Zaid ini tidak berlangsung lama gitu. Kenapa? Karena ada perbedaan status. Ya. Makanya menurut mazhab Syafi'i kalau mau kawin itu syaratnya diantaranya ada kupu gitu, kupu supaya rumah tangga langgeng gitu, sampai nenek-nenek, kakek-kakek, ya tidak retak, harus ada kupu. Apa itu artinya? Sepadan apa itu sepadan? Antara laki sama bini sepadan. Ya, masa iya lakinya tukang sapu, ya, bininya kerja kantoran, gitu. Itu kan nggak kufu itu. Nih, bukan nggak boleh. Memang kalau terjadi seperti ini bisa nanti nggak langgeng. Bininya orang kaya, nah gitu. Lakinya orang nggak punya, nah itu kan nggak sekupu. Nah ini antara Zaid sama siapa? Zainab nggak sekupu, nggak sepadan.
status sosialnya enggak apa nih? Enggak sama. Karena Zaid ini kan awalnya asalnya budak hamba gitu. Zaid ini asalnya hamba, dimerdekakan Nabi jadi anak angkat, hamba. Sedangkan istrinya ini siapa ini? Zainab binti Jahsin, anak tokoh masyarakat, itu kan bibinya Nabi, orang Quraisy. Jadi dalam rumah tangga nggak sepadan, sehingga ngakibatin tidak lama bertahan, sehingga Zaid mencerai gitu. Zaid mencerai istrinya Zainab binti. Ini nyerainya bukan Nabi yang nyuruh, enggak. Memang apa ya? Memang nggak bisa bertahan lama, nggak akur tuh antara suami dengan istri, nggak lama. Tuh, walakinnaha lam tatul, tidak lama. Faqad sa'atil alaqa bainahuma. Artinya hubungan antara suami istri memburuk ya, karena nggak sepadan, nggak kupu. Fakanat tughallizu lahul qaula tuh. Karena Zainab nganggap lakinya bekas hamba. Kadang-kadang Zainab ini ya, ngomong sama lakinya dengan kata-kata yang kasar. Nah, ya, itu luzul qaul artinya dengan kata-kata yang kasar gitu. Kalau bininya orang kaya gitu ya. Lakinya orang nggak punya. Kan bisa jadi tuh bininya ngomel-ngomelin lakinya. Wataro anaha asrafu minhu. Zainab memandang dirinya lebih mulia dari apa? Lakinya. Li anahu kana abdan mamlukan. Karena Zaid ini dulunya sebelum jadi anak angkat Nabi seorang apa? Hamba. Qabla ayatabannahu Rasul, sebelum beliau diangkat anak oleh Rasul. Wahia, sedangkan Zainab itu zatun hasabin wa nasab, sedangkan Zainab anak orang apa? Bangsawan lah kalau gitu, anak orang pejabat, anak bangsawan. Wali hikmatin yuridu Allah talaka Zaidun Zainaba gitu. Karena ada hikmah yang Allah kehendaki sehingga Zaid menalak istrinya Zainab. Nah, cerai gitulah cerita. Nah menurut adat jahiliyah, walaupun Zainab udah dicerai gitu sama Zaid, maka bapak angkat Nabi ya nggak boleh kawin sama Zainab, karena Zainab itu adalah mantan istri anak gitu. Maka Allah ingin menghapus adat yang kagak benar dengan cara apa? Allah perintah Nabi Muhammad mengawini mantan istri anak angkat beliau. Nah, yang menurut adat jahiliyah nggak boleh gitu, karena dianggap Zaid itu sebagai anak sendiri kan. Liyabtullah bin atatabani. Allah perintah Nabi kawin. Ini kan tadi kan jodohnya apa hikmahnya Nabi punya istri lebih dari satu. Hikmahnya itu tasrik di sini, artinya ingin menerangin tentang hukum Islam. Hukum Islam boleh tuh kawin sama mantan istri anak. Makanya Allah Ta'ala perintah Nabi ngawinin Zainab. Wa yuqimu ususal Islam. Allah ingin memberitahu tentang hukum Islam yang menyangkut masalah anak angkat. Wa ya'ti alal jahiliyah min qawaini. Ya'ti itu artinya menghapus. Islam ingin menghapus adat jahiliyah min qawainiha, dari akarnya itu ya. Jadi kalau mau menghapus itu akar-akarnya harus dicabut. Ya. Umpamanya ente mau bangun rumah gitu ya. Di lokasi itu dulunya banyak pohon pisang. Ya. Di lokasi tanah itu ente mau bangun dulunya banyak pohon pisang. Jadi kalau ente mau bangun rumah, pohon pisang jangan ditebang-tebangin doang. Apanya tuh? Akarnya gitu. Coba kalau yang ditebang cuman atasnya doang, akarnya kagak. Nanti udah jadi rumah ininya pada retak tuh. Ya. Ubinnya pada retak karena ada apa? Pohon pisang itu akarnya nanti mentik lagi gitu. Jadi kalau mau menghapus itu dicabut apanya? Akar-akar. Ada orang yang ngajarin kalau mang akarnya susah,
siramin aja minyak tanah gitu kan. Ya, kan akarnya terus bawah gitu kan susah itu ngambilnya. Siramin minyak tanah supaya apa tuh? Mati ya gitu. Itu yang menghapus akar-akar. Walakinnahu alaihissalam kana yakhsha. Allah perintah Nabi mengawini mantan istrinya Zaid. Namun Nabi kita takut apa kata orang. Nah, dan apa kata orang? Nah, karena menurut adat jahiliyah seorang bapak angkat tidak boleh mengawini mantan istri anak angkat. Ini ngomongnya susah ini, anak angkat susah gitu. Menurut Nabi nggak mau melaksanakan perintah Allah ngawini Zainab karena khawatir sama orang lain nanti dikatain gitulah tuh. Lakinnahu kana yakhsha, akan tetapi Nabi kita takut khawatir min alsinatil munafikin wal fujar. Ya, takut lidah orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak demen. Kan orang yang nggak demen ada aja omongannya. Namanya orang nggak demen kan ada aja. Orang yang benar-benar cari-cari apalagi yang model begini gitu. Oleh karena itu karena yatapato Nabi tidak langsung melaksanakan perintah Allah ngawinin siapa? Zainab. Yatapato artinya berlambat-lambat. Hatta nazalal itab asyadid, sehingga Allah turunin itab asyadid, celaan sama Nabi. Nah, jadi kata Allah, kenapa aku perintah, kamu nggak laksanakan perintahku? Kenapa yang kamu takutin orang? Orang nggak usah ditakutin, nggak usah dikhawatir. Ya. Hatta nazalal itabu syadid li Rasulillah fi qauli azza wajalla, di dalam firman-Nya Allah, wa tahsan nasa. Nah, Allah celak sama Nabi, kok kenapa yang kamu takutin siapa? Orang. Wallahu ahaqqu an tahsa. Allah lah yang sepatutnya kamu takut, jangan takut sama orang. Yang malu maksudnya. Falamma qada Zaidum minha wataran tuh. Nah, setelah Zaid itu mencerai istrinya Zainab, itu artinya falamma qada Zaidun minha wataran, setelahnya Zaid resmi mencerai Zainab, zawwajnakaha, Allah yang langsung ngawinin. Engkau aku kawinin. Ya, jadi yang walinya juga. Maka ini Zainab dia merasa apa nih? Merasa bangga ya dengan istri-istri Nabi yang lain. Kata Zainab, saya nggak sama seperti ente-ente anti semua. Kalau anti semua yang kawinin ente sama Rasulullah, bapak ente wali. Kalau saya yang kawinin Allah. Nah, Zainab ini merasa bangga. Jadi Allah sendiri itu yang jadi walinya. Zawwajnaka. Likaina apa hikmah ini dia hikmah ini di sini nih hikmah. Kan kita ngomong tentang hikmah tasri. Nah, hikmah tasrinya di sini. Likai yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji iza qadaw minhunna wa tara. Agar supaya ya kaum mukminin tahu bapak anak angkat itu boleh ngawinin ya, boleh kawin sama mantan istri anak angkat. Nah, orang yang nggak ngantuk aja dengernya susah, apalagi dengerin sambil ngantuk. Ya maklum, ya kan? Sholat tarawih, witir, rumah udah capek, kemudian ngaji, bangun jam 2 udah bangun, ya. Kalau ngantuk ya maklum lah. Makanya tadi ngangkatnya Ustadz kok suaranya kecil gitu. Nah ini malam kita udah bangun, pagi-pagi jam 2 udah bangun, buat kemari. Ya maklum lah suara kecil kan gitu. Wa kana amrullahi maf'ula. Perintah Allah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW mengawini siapa itu? Mantan istrinya anak angkat. Ini ngomongnya susah. Wah, nah demikianlah ya.
Intaha. Nah, dengan adanya ayat ini Nabi kawin tuh sama mantan istri anak angkat, berakhirlah hukum jahiliyah yang berlaku. Wa batalat tilkal adat. Nah, terhapuslah adat itu allati kanat muttaba'atan yang diikuti jadi nenek moyang waktu zaman jahiliyah. Wa kanat dinan taklidian lamahidan dulu sebelum dihapus oleh Allah itu tradisi yang harus diikuti yang tidak boleh menyimpang tuh lamahidan enggak boleh nyimpang dulu sebelum dihapus. Wa nazala qauluhu ta'ala muakkidan hadzat tasni' al-ilahi al-jadid. Nah, turunlah wahyu yang menguatkan syariat Allah yang baru ini, yaitu boleh menikahi mantan istri anak angkat. Apa itu ayatnya? Maka Muhammadun aba ahadin mirijalikum. Muhammad itu bukan bapak kamu. Jadi kamu itu masing-masing punya bapak sendiri-sendiri. Ya, gitu. Muhammad itu bukan bapak kamu. Ya, Zaid itu Muhammad itu bukan bapak Zaid gitu. Zaid itu bapaknya siapa? Harisah. Walakin Rasulullah Muhammad itu Rasulullah khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alim. Waqad kana hadzal zawaj bi amrillah. Oh, sekali lagi perintah Nabi ngawinin Zainab ini bukan karena Nabi itu seperti yang dituduhin gitu oleh orang-orang orientalis bahwa Muhammad itu adalah pre-sex gitu kan. Iya, apa? Hypersex. Sehingga menantunya sendiri kawinin ya. Nah, demikianlah kawinnya Nabi Zainab bukan lantaran Nabi ingin memuaskan nafsunya tetapi perintah Allah gitu ya. Walam yakun yudafiul hawa itu bukan lantaran ingin melampiaskan hawa nafsu. Kama yaqulu ba'dul apakinal murjipin min ada seperti yang dituduhkan oleh sebagian apakin. Pembuat hoax kalau saya apakin. Ya, pembuat hoax al-murjifin yang menyebar luaskan hoax ya. Enggak benar. Min a'daillah dari musuh-musuh Allah, orang-orang kafir, orientalis. Wa kana li gharin nabi, kawinnya Nabi Zainab tujuannya sangat nabil, sangat mulia. Ghayah syarifah sama. Apa itu tujuannya? Tidak lain tadi ibtal adat jahiliyah, menghapus adat tradisi jahiliyah yang salah. Wa qad sharahallahu azza wa jalla bi gharadi hadzal zawaj. Allah terangkan tujuan Nabi kita disuruh kawin sama Zainab, apa kata Allah? Likai la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna wa tadi itu. Apa itu artinya? Agar supaya orang Islam, orang mukmin tidak dilarang mengawini mantan istri anak angkat. Ini ayat dalam Al-Ahzab ayat 37. Tuh likaila yakuna Al-Ahzab ayat 37. Rawal Bukhari bisa nadi. Nah, ini ada hadis-hadis riwayat Bukhari dengan sanadnya an fulan anna Zainab radhiyallahu anha kana tabkharu tadi. Setelah Zainab dinikahi oleh Nabi, Zainab bangga menjadi salah satu istri Nabi. Apa kata Zainab sama yang lain? Zawajakunna ahalikunna. Zawajakunna ahalikunna. Kamu yang ngawinin bapak kamu. Kamu itu yang ngawinin, yang jadi wali bapak kamu ngawinin sama Rasulullah. Zawajanillahu min fawqi sab'in sama. Kalau saya ini yang ngawinin Allah. Dari mana itu Allah? Dari atas langit ketujuh. Kan Allah itu di aras gitu ya. Saya dikawinin dari Allah, yang ngawinin saya Allah dari mana? Dari atas langit ke 7. Hakaza kana hadzal. Nah, demikianlah ya perkawinan Nabi dengan Zainab ini sekali lagi bukan karena Nabi ingin melampiaskan hawa nafsu, tetapi ada tujuan tasrik ya.
Ya, Allah yang perintah. Wa kana bi amril hakim, perintah Allah. Fa subhana man daqqat hikmatuhu antuhi bihal uquli wal afham. Antuhi bihal uqulu wal afham. Artinya subhana, maha suci Allah yang hikmahnya sangat halus sehingga tidak bisa semua hikmah itu diketahui oleh akal manusia. Ini yang kita omongin baru hanya satu hikmah. Banyak sekali tuh hikmah-hikmah yang dapat diketahui oleh akal kita yang sangat terbatas ini. Itulah salah satu hikmahnya Nabi kawin sama Zainab, ingin menghapus adat tradisi jahiliyah yang tidak benar. Nah, jadi walaupun Allah Ta'ala kasih kita ilmu, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, ya. Ini wa ma utitum minal ilmi, suratul Isra ayat 85. Nah, ini kalau ini sebagian hikmah. Apa hikmahnya Nabi kawin Zainab? Di antaranya itu menghapus. Bukan hanya hikmah itu aja, tentu ada hikmah lain. Baik, selesai hikmah yang kedua, langsung kita hikmah yang ketiga. Namanya hikmah ijtimaiyah. Nabi kawin sama salah seorang perempuan itu ada hikmah sosial. Ya, kalau yang tadi kan taklim. Pertama taklim, yang kedua tasyri', yang ketiga ijtimai. Nah, mana contohnya? Ya. Hadhihi tazharu biwuduh fi tazawujin Nabi bibnati Siddiq. Nabi ngawin sama perempuan hikmah sosial seperti Nabi mengawini anak perempuannya Abu Bakar Siddiq. Siapa Abu Bakar Siddiq? Aisyah. Kan Aisyah itu anaknya Abu Bakar, dikawini sama Nabi. Tuduhan orientalis, wah Muhammad ini ingin melampiaskan nafsunya tuh sama Aisyah. Padahal tujuannya bukan itu. Hikmah sosial. Apa itu sosialnya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu waziruhul awal. Abu Bakar adalah kalau kita ini perdana menterinya Nabi. Jadi menteri pertama gitu. Apa menteri pertama itu ya? Menteri pertama. Kalau ada pengajian, pertama apa namanya? Ada pengajian pertama, namanya apa? Perdana. Kan perdana menteri kan? Perdana menteri itu menteri pertama, itu perdana. Kita mula-mula ngaji nih kan, kita bilang apa? Perdana. Jadi sebelum sahabat yang lain diangkat jadi menteri beliau, pertama kali yang diangkat jadi menteri Nabi siapa? Dari mana itu? Pada saat Nabi mau hijrah kan perlu ada kawan gitu, kawan yang mendampingi. Siapa itu yang dipilih? Abu Bakar. Padahal sahabat yang lain, itulah. Jadi seakan-akan hikmah Nabi kawin sama Abu Bakar mau balas jasa gitu lah. Ini Abu Bakar sudah, masya Allah ya, beliaulah yang mendampingi Nabi, yang memberikan segala pengorbanan, nyawa dan harta, masya Allah, nyawa dikorbanin demi perjuangan Nabi. Kan waktu masuk ke gua yang bersihin aja Abu Bakar. Seandainya di dalam gua ada ular yang kecatek, tahu? Yang pertama kecatek Abu Bakar dulu. Jadi mau masuk ke gua itu yang masuk Abu Bakar dulu bersihin. Baru silakan Nabi. Kan kakinya kecatek ular tuh Abu Bakar. Nah, ini hikmah ijtimai ini. Kita membalas jasa Abu Bakar sehingga Nabi kawin untuk anak. Gitu. Summa bibna, ada lagi contoh kedua, Nabi kawin lagi dengan anaknya Umar. Siapa itu? Hafsah. Nah, hikmahnya itu sama seperti hikmah ngawinin anak Abu Bakar, balas jasa kepada Umar. Karena Umar ini adalah wazir Nabi yang kedua. Nah, itulah Summa bittisalih alaihissalam bi Quraisy ittisal musahara wa nasabhu. Kemudian ada lagi contoh hikmah ijtimai yang ketiga. Banyak tuh di antara, bukan hanya Aisyah sama siapa, Hafsah.
Ada lagi istri-istri Nabi dengan sebab Nabi kawin sehingga apa itu terjadilah berbesanan dengan dengan tokoh-tokoh masyarakat ya yang ada pada waktu itu. Jadi sehingga hubungan Nabi kepada mereka untuk dakwah itu gampang tuh. Itu namanya musaharah. Tazawujil adid minhunna. Jadi bukan hanya Aisyah sama Hafsah, bahkan ada yang lain-lain nanti. Mimma rabata baina hadhil butun wal qawail bi ribatin wasik. Dengan kawinnya Nabi, dengan sebab kawinnya Nabi dengan perempuan-perempuan itu akhirnya mertuanya itu ya, yang dari kampung lain menjadi apa tuh? Menjadi satu keluarga. Ya. Ja'alal qulub biribatin wasik diikat dengan ikatan yang sangat kuat karena udah jadi menantu ya. Ja'alal qulub ya. Ja'alal qulub sehingga hati ya menjadikan hati itu taltapu haulahu. Jadi hati ya menjadi bersatu dengan Nabi. Taltaki haula dakwatih ya. Akhirnya sama-sama ikut dakwah fi iman wa ikbar wa ijlal. Iman, ikbar dan ijlal menghormat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah sosial ya. Hikmah sosial. Mualim umpamanya kan dia bininya banyak gitu. Ya, nah kalau umpamanya dia bininya satu gitu. Nah, ini kan jadi ya di situ doang. Tapi kalau ada bininya orang sono. Nah, jadi yang masyarakat yang luas itu akhirnya menyatu sama beliau. Jadi gampang ngajaknya kan gitu. Contoh mualim yang bini banyak. Kama yuqabilu dzalik ikramahu li Utsman wa Ali. Nah, itulah. Ya. Ketika tadi kan Nabi kawin tuh. Nabi kawin sama anaknya Abu Bakar. Nabi kawin sama anaknya Umar. Nabi kawin sama anaknya kobilah-kobilah yang lain. Sehingga menjadi keluarga Nabi. Itu namanya sosial. Demikian juga bukannya kawin. Nabi ngawinin gitu. Beda kan antara Nabi kawin dengan Nabi. Demikian juga saat Nabi ngawinin anak perempuan Nabi dengan gitu, bukannya Nabi kawin. Nah, itu hikmahnya cuma seperti macam Utsman. Kalau Utsman ini bukan Nabi kawin sama anaknya Utsman gitu. Tapi anaknya Nabi dikawinin sama. Nah, itu hikmahnya sama juga ijma'i. Karena Utsman ini jasanya sangat luar biasa sehingga Nabi jadiin menantu gitu. Kalau yang Abu Bakar kan jadiin mertua. Umar dijadiin mertua. Kalau Utsman bukan mertua menantu. Sampai 2 dikawinin tuh ya. Ada Ruqayyah sama Ummu Kulsum. Kalau orang kita bilang turun ranjang. Turun ranjang. Ya. Nah, naiknya belum disebut udah turun. Kan biasanya kalau turun naik dulu. Naik ranjang baru turun, nih kaget-kaget turun ranjang. Jadi pertama istrinya kakaknya gitu, karena kakaknya meninggal dunia, awalnya turun gitu maksudnya turun ranjang. 2 itu. Demikian juga sama Ali. Kalau Ali bukan jadiin mertua, jadiin apa? Nah, ini juga hikmahnya ijtima'i. Wa haula'il arba'ah hum kenapa? Ya Abu Bakar, Umar jadi mertua. Ya, Utsman, Ali jadi menantu. Kena 4 sahabat ini khulafa min ba'di, menjadi khalifah arti pengganti Nabi setelah Nabi wafat. Terkenal dengan khulafa ar-rasyidin. Ya, yang akan nanti meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu kesimpulannya adalah Fama ajallaha min hikmah. Alangkah agungnya tuh ketika Nabi mengawini anaknya Abu Bakar dan anaknya Umar, dan alangkah agung hikmah Nabi ketika Utsman dan Ali dijadiin menantunya ya. Nah, sampai di sini hikmah ketiga. Yang terakhir hikmah sia-sia. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok hari.
Baik, sebelum kita baca zikir tauhid sama kita baca Fatihah, semoga berkah Fatihah. Allah SWT berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.